Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awin, NIM 25532290, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas PGRI Semarang, bidang studi IPS. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Darul Mu'alamah dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Gimana orang tua kalian pada sehat di rumah? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga orang tua kalian di rumah ya dilancarkan semua aktivitasnya dan juga dimudahkan rezekinya dan juga diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum itu siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah ya, kita absen dulu. Nanti Bapak absen ya. Nanti adik-adik yang di absen namanya jadi angkat tangan. Kalau perempuan itu bilang hadiroh ya, kalau laki-laki hadir ya. Tuh. Ahmad Damiri. Oke, ada ya. Terus Amelistia Putri. Arizki hadir. Asyifa Nur Aisyah, oh iya ada. Bintang Satria Aska hadir. Cahya Ningrat, Farel Aditya ada. Hendra Herdiawan ada. Imam Herudin, Abdul Jabbar Rifai, Muhammad Heril Bahri, Muhammad Ilham, Muhammad Yaziz Bustami, Revan, Namira Ramadhani, alhamdulillah. Rima Hairunisa, alhamdulillah. Sangkori Safatul Iza, Iyani, alhamdulillah. Semuanya hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan dalam menuntut ilmunya ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah dunia wal akhirah. Baik, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPS ekonomi, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti dipandu oleh adik-adik ya. Siapa yang akan mandu? Oke, Neng Kori silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ila ustadzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa sudah. Kita sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib. Apa lagu wajibnya? Indonesia Raya atau Garuda Pancasila? Garuda Pancasila. Kompakan ya. Oke, ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot masih sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tidak satu. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya. Lagu wajib sudah kita nyanyikan ya. Kita sebelum ke materi untuk penyemangat ya. Untuk penyemangat nanti ada yel-yel 12. Tapi sebelum itu kita bacakan sholawat terlebih dahulu ya. Sholawat kamilah ya. Sholawat kamilah, kita bacakan sholawat kamilah. Pada bisa semua? Oke ya. Kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina
Salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholawat kita tadi disampaikan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalian kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik adik-adik, ya kita menginjak kepada materi kita itu yaitu pelajaran IPS ekonomi, ya. Untuk itu kita akan membahas aktivitas memenuhi kebutuhannya. Ini nggak ada ininya ya, ada penghapusnya. Oke, pakai ini aja, pakai kertas ya. Coba untuk adik-adik ini hapus nih ya, hapus. Kayaknya permanen ini. Udah aja itu yang di atas aja ya. Terima kasih untuk saudara Ilham ya. Oke ya, kita langsung ke materi yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke. Ya. Nah, yang namanya manusia, kita memiliki kebutuhan tersebut ya, atau memenuhi kebutuhan yang terbatas. Ya, tidak selalu keinginan kita itu dipaksakan ya, maka kita harus ada konsepannya ya. Oke ya, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan, yaitu berupa misalkan kita ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, itu apa sih kebutuhan primer? Siapa yang tahu kebutuhan primer? Nah, itu kebutuhan pokok ya. Contohnya seperti apa kebutuhan pokok? Nasi. Terus apalagi? Gandum itu berupa makanan, ya, berupa makanan. Dan apalagi? Karena kebutuhan primer itu ada 3. Satu, kebutuhan pangan, papan, terus sandang, pangan, papan. Kalau sandang itu adalah kebutuhan pakaian ya, sandang itu pakaian. Seperti apa pakaian? Baju ya, baju, terus celana,
Nah, itu kita membutuhkan itu dinamakan kebutuhan pokok atau primer ya. Kalau misalkan adik-adik mau sekolah tidak pakai pakaian, kita malu sekolahnya ya. Jadi telanjang, mustahil itu, karena itu sudah kebutuhan pokok atau primer ya. Terus kita lapar, itu perlu makan ya. Kita harus mencari nasi, makanan atau wuduk ya, jajanan. Nah, cara memenuhi kebutuhan pokok itu kita gimana caranya? Nah, karena kebutuhan pokok itu bersifat wajib ya, wajib dalam bahasa bahasa agamanya wajib. Terus kebutuhan apalagi tadi? Sekunder ya, sekunder. Apa sih contohnya sekunder itu? Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer, seperti tadi televisi, radio, media sosial, HP. Nah, kalau HP mah itu sekarang ini sudah mendekati kebutuhan primer ya. Kenapa? Perlu informasi ya, misalkan nanya kabar. Adik-adik kan di sekolah bawa HP. Nah, tahunya mau pulang itu takutnya sama orang tua adik-adik, ditanya gimana ini udah jam segini kamu belum pulang. Nah, nanti ada orang tua yang ngabarin ke adik-adik, ntar adik-adik jawab, maaf Bapak Ibu ya, saya ada kegiatan di sekolah. Nah, itu termasuk kepada HP itu kebutuhan primer, hampir kebutuhan pokok. Dan juga kendaraan sekarang itu udah hampir mendekati ya, dekati yang dulu mah itu lengkap dari kebutuhan primer tadi ya, dimasukkan kebutuhan sekunder. Sekarang kendaraan dan HP itu termasuk kepada kebutuhan primer. Karena apa ya, semakin maju zaman sekarang, jadi kita itu udah zamannya canggih ya. Kalau kita tidak mengikuti zaman itu, nah, ingat ya, manusia memiliki kebutuhan yang terbatas. Terbatas. Nah, jadi ya, untuk manusia memiliki kebutuhan yang terbatas, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan yang memadai ya, yang memadai. Seperti tadi ya, kebutuhan di antaranya ya, kebutuhan primer. Yang pertama kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok ya. Sok menentukan kelompoknya dengan siapa-siapa. Harus ini, kalau misalkan ada laki-laki, perempuan gabung ya. Sok tentukan kelompoknya, rubah boleh rubah. Ini masuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya, sok dekat 2.
Hah? Ada 4 kelompok. Hah? Banyak. 4 kelompok. 4 kelompok apa 3 kelompok? Hah? 5. Minimal 4 kelompok atau 3 lah. Jangan terlalu banyak. Jadi aja gabung. Nah, ini satuin biar lebih kondusif ya, jangan berserakan. Sok coba Heril ke sini. Sok ini Ilham mau masuk ke kelompok mana? Ini kelompok berapa? 3. Ini aja bikin 3 kelompok aja ya. Satu ini kalau perempuan pengen satuin ya. Ini semuanya. Nah ini sok. Terus kelompok 3-nya tambah lagi peserta, jangan kebanyakan di kelompok 3. Satu lagi sok. Siapa? Damiri. Damiri ini. Nah itu ya Damiri. Terus ini Abus masuk kelompok 3 ya. Nah itu ini kelompok satunya perempuan semua, boleh ya. Nah nanti Bapak akan kasih tugas ya. Untuk tugasnya mengenai yang pembahasan tadi ya. Pembahasan tadi, jadi tadi kan udah pada ngerti ya, disimak, yaitu tentang kebutuhan. Terus kebutuhan itu ada berapa? Ada 3. Satu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan itu silahkan ini dirundingkan dengan kelompoknya. Bapak tadi udah ini kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Silahkan yang mau pilih kelompok mana nih? Primer atau sekunder ini? Kelompok 3 primer, kebutuhan apa? Primer. Tersier. Terus kelompok, berarti ini sisanya kelompok 2 sekunder. Nah, ditulis kebutuhan apa ini? Kebutuhan tersier. Apa yang dinamakan kebutuhan tersier? Nanti persentase ke depan ketua kelompoknya. Terus diberikan contoh-contohnya kebutuhan tersier. Oke, siap? Nah, terus ini kebutuhan sekunder. Apa yang dinamakan kebutuhan sekunder? Tadi udah dijelasin ya, pada nyimak ya. Terus apa saja contohnya? Terus ini kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu, nah nanti disebutin presentasi di depan ketua kelompoknya dan contoh-contohnya ditulis di buku ya. Oke, siap. Ini dihapus dulu ya. Pada ini sok ditulis di buku ini, buku tengahan aja, supaya ini. Terus contoh-contohnya nanti ketua kelompoknya jadi harus presentasi menyebutkan artinya. Kalau menjawabnya runding dengan anggota kelompoknya. Kebutuhan tadi primer ininya. Primer itu kebutuhan apa, artinya, terus contoh-contohnya apa-apa saja. Sok ditulis ya. Terus ini kelompok. Ditulis ya, Neng. Ayo bantu tuh yang lainnya, bantu. Supaya ini jangan mikir sendirian. Ngerti semua. Nah, untuk ketua kelompoknya Neng Namira, coba Bapak nah, coba Bapak sebutin ya. Atau nanti Namira sebutin. Untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang menyangkut kemewahan. Contohnya seperti rumah mewah, tas mewah, dan mobil mewah, dan barang-barang mahal lainnya. Nah, untuk kelompok lain setuju? Ya, bagus ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bintang Terjelaskan mewakili kelompok 3 untuk menjelaskan kebutuhan primer. Primer ya. Kebutuhan primer adalah berupa sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah tempat tinggal. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Kebutuhan utama contohnya seperti sandang, pangan, ya. Pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Oh, betul? Betul. Ya, betul ya. Terima kasih ya. Untuk presentase untuk kelompok 2 ya, diwakili oleh siapa? Farel. Oke, Farel ke depan. Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali kepada semula ya, diberesin lagi untuk bangkunya ya, karena udah kerja kelompoknya. Oke ya. Nah, udah pada paham tadi ya, udah kelompok udah, tadi bagi tugas udah, berarti udah menguasai materi ya, udah menguasai materi. Kita lebih luas lagi kepada materi ya. Nah, itu tadi ya, kalau kita punya keinginan, punya kebutuhan sebagai manusia, jadi memiliki kebutuhan berbeda ya, mungkin ya, atau terbatas ya. Nah, tergantung kepada pendapatan kita ya, kan masing-masing manusia itu kemampuan dan pendapatannya berbeda-beda ya, dan juga nasibnya juga berbeda-beda. Ada yang jadi bos ya, ada yang jadi orang biasa. Nah, maka dari itu kita harus membatasi pengeluaran. Oke, kalau misalkan kita mampu beli apa-apa juga ya, boleh. Kalau tidak mampu, kita harus dibatasi ya. Mana yang lebih dahulu ditentukan. Jadi kebutuhan itu jangan terlalu dipaksakan. Terlebih dahulu kita mengkacu kepada tadi ya, kebutuhan pokok dulu, yaitu kebutuhan primer, baru kebutuhan selanjutnya. Misalkan kita punya gaji ya, pendapatan seharinya itu cuman 100.000 atau lebih gede ya, 200.000. Nah, maka pendapatan itu disesuaikan ya, pengeluaran itu disesuaikan dengan pendapatan. Jangan sampai ya pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Kalau
Bapak. Cukup sekian ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.